Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humedi Abdullah Wali dari jurusan Manajemen Internasional dengan NIM C1H025026. Di video ini saya akan membahas tentang integrasi internasional dan globalisasi. Tapi saya tidak hanya akan membahas dari sisi teori saja, melainkan dari sudut pandang yang lebih kritis, yaitu pandangan dari Karl Marx. Kenapa Marx? Karena kalau kita lihat realitas global sekarang, sistem dunia ini masih dijalankan di bawah logika kapitalisme globalisasi global, di mana negara kuat dan perusahaan besar memegang kendali atas arah ekonomi dunia. Dan tujuan integrasi sendiri secara umum, integrasi internasional itu artinya kerjasama antara negara di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Tujuannya sih bagus untuk menciptakan kesejahteraan bersama dan stabilitas dunia. Tapi kalau dilihat dari kacamata Marx, situasinya enggak sesederhana itu. Di balik kerjasama internasional, seringkali ada ketimpangan kekuasaan. Negara maju berperan sebagai pemilik modal dan teknologi, sedangkan negara berkembang hanya jadi pasar dan penyedia sumber daya. Jadi, walaupun disebut kerjasama, yang terjadi seringkali adalah bentuk dominasi ekonomi, di mana yang kuat semakin kuat dan yang lemah hanya akan ikut aturan. Nah, kalau kita bicara globalisasi, banyak orang menganggap sebagai hal positif. Dunia makin terhubung, teknologi makin maju, dan informasi bisa diakses di mana saja. Tapi dari sudut pandang Marx, globalisasi justru adalah alat ekspansi kapitalisme modern. Perusahaan besar seperti Apple, Google, dan Coca-Cola memperluas pasar ke seluruh dunia. Mereka nggak cuma menjual produk, tapi juga gaya hidup dan nilai-nilai konsumtif. Akhirnya manusia jadi bagian dari sistem ekonomi yang terus berputar demi keuntungan segelintir pihak. Marx menyebut kendali ini sebagai aliansi. Saat manusia merasa asing terhadap hasil kerjanya sendiri, karena semua sudah dikendalikan oleh pasar dan modal. Kalau kita lihat lebih dalam, globalisasi punya beberapa sisi penting yang bisa kita pahami dari pendekatan Marx. Yang pertama ialah sistem global. Dunia ini masih dikendalikan oleh negara-negara besar seperti G7 dan G20. Keputusan mereka tentang ekonomi atau iklim bisa terdampak ke seluruh dunia, termasuk Indonesia sendiri. Ini bentuk baru dari penjajahan, bukan lewat senjata, tapi lewat kebijakan dan pasar. Dan yang kedua adalah budaya global. Budaya barat menyebar lewat musik, film, dan media sosial. Akibatnya, budaya lokal makin tersisih karena dianggap ketinggalan zaman. Kapitalisme di sini bukan cuma soal ekonomi, tapi juga soal menguasai pikiran dan gaya hidup masyarakat dunia. Dan untuk yang ketiga yaitu adalah politik global. Lembaga seperti PBB atau WHO memang punya tujuan baik, tapi keputusan besar mereka tetap banyak dipengaruhi oleh negara kaya dan negara dengan kekuatan modal terbesar. Dan untuk yang terakhir adalah kapitalisme global. Perusahaan multinasional sekarang bisa lebih berkuasa daripada banyak negara. Mereka menentukan arah ekonomi, menguasai pasar, dan bahkan membentuk perilaku konsumsi manusia. Inilah bentuk nyata dunia kapitalis yang dikritik oleh Marx, di mana kekuasaan melampaui batas negara. Dampaknya sendiri untuk kita sebagai masyarakat Indonesia ya, kalau kita lihat ke Indonesia, pengaruh globalisasi jelas terasa. Produk asing mendominasi pasar, budaya luar makin kuat, dan ekonomi kita masih bergantung pada investasi dari luar negeri. Tapi di sisi lain, globalisasi juga membuka peluang kerja sama internasional, teknologi baru, dan pasar ekspor yang luas. Masalahnya bukan pada keterbukaan, tapi pada ketimpangan struktur yang bikin negara berkembang sulit mandiri. Nilai-nilai Pancasila seharusnya bisa menjadi penyaring moral dalam menghadapi arus global ini. Kita bisa tetap terbuka terhadap dunia, tapi tanpa kehilangan identitas dan kedaulatan.
Kesimpulannya yang dapat saya ambil adalah integrasi internasional dan globalisasi membawa dua sisi. Yang pertama adalah peluang sekaligus ancaman. Ya, dua sisi, yaitu peluang sekaligus ancaman. Peluang untuk tumbuh dan berkolaborasi, tapi juga ancaman terhadap kemandirian dan keadilan sosial. Dalam pandangan Karl Marx, dunia masih berjalan di bawah sistem yang menguatkan segelintir pihak, sementara banyak negara dan rakyat hanya menjadi pengikut arus. Tugas kita bukan menolak globalisasi, tapi mengarahkan agar lebih adil, manusiawi, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan di sini kita perlu bertanya, globalisasi mungkin tak bisa kita hentikan, tapi apakah kita masih punya kendali atas arah dan nilai yang kita pilih? Saya Humaydi Abdullah Wali, sekian dari saya. Itu pandangan kritis yang saya tentang integrasi internasional dalam bayang-bayang kapitalis global. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.